Tanbihun. Qala ba'dhum al-asya'u arba'atun. Berkata oleh sebahagian ulama, bermula segala perkara, baikkah perkara tersebut ada ataupun tidak ada, maka terbagi kepada 4. Maujudatun, yang pertama ialah perkara yang maujud, perkara yang ada, yang wujud di dalam alam ini. Yang kedua, perkara yang ma'dumatun, yaitu perkara yang tidak ada. Baikkah tidak ada tersebut memang perkara yang mustahil, ataupun perkara yang mungkin tapi belum ada, belum diwujudkan. Yang ketiga, wa ahwalun, ahwal. Ahwal merupakan sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan wujud, sehingga bisa diindrakan dengan indera yang 5, dan juga tidak sampai kepada tingkatan ma'dum, hingga tidak ada sama sekali. Yang keempat, wa i'tibaratun, itulah amrun i'tibari, mengiktibarkan ada sesuatu pada sesuatu yang lain. Itu 4 perkara yang disebutkan oleh sebahagian ulama. Maka contoh masing-masingnya, fal maujudatu kadzati zaidin allati taraha. Maka bermula perkara yang maujud, contohnya itu seperti tubuh si Zaid, zat si Zaid, zatnya manusia lah contohnya. Zat allati, yang engkau lihat akan zat tersebut. Itu zat Zaid yang sudah ada, zat manusia yang termasuk zat tubuh kita sendiri. Jadi zat tubuh kita ini dinamakan dengan perkara yang maujud, karena memang sudah ada di dalam alam ini, di dalam kategori maujud. Contoh yang kedua, wa ma'dumatun, dan bermula perkara yang ma'dum, itu umpama contoh seperti waladika qabla ayyakhluqa, seperti contoh anakmu sebelum bahawa diciptakan akan anakmu. Di anak kita, bagi mereka yang sudah berkeluarga ataupun yang belum keluarga, ke depan bisa jadi ada anak, bisa jadi tidak ada anak. Jadi anak, status anak kita yang belum ada, dinamakan dengan ma'dum. Andai kata pada azali Allah dia memang ditakdirkan ada, maka akan adalah dia pada waktunya. Di ketika dia ada nanti dinamakan dengan maujud. Tapi statusnya sekarang di ketika belum ada, dinamakan dengan perkara yang ma'dum. Yang ketiga ialah ahwal. Contoh ahwal, wal ahwalu ka kauni qadiran. Dan bermula ahwal, contohnya seperti keadaan seseorang itu yang kuasa. Di ketika kita mempunyai sifat qudrah, Allah juga punya sifat qudrah. Arti keadaan dengan sebab adanya sifat qudrah, maka muncullah qadiran. Arti qadiran ialah si lazim daripada qudrah. Dengan adanya qudrah, maka adanya qadiran. Dengan adanya sifat qudrah, maka bisa berjalan, sanggup berjalan, qadiran untuk berjalan, qadiran untuk tidur, qadiran untuk makan, qadiran untuk minum bagi manusia contohnya. Jadi keadaan yang qadiran tersebut dinamakan dengan ahwal, karena dia bukan sesuatu yang bisa kita indrakan dengan indera yang 5. Karena tidak bisa kita lihat, kita dengar, kita rasakan kondisi qadiran tersebut. Hanya saja kita bisa melihat orang berjalan dengan gara-gara dia punya sifat qudrah.
Berarti berjalannya dikatakan dia orang yang qadiran untuk berjalan, yang kuasa, yang sanggup untuk berjalan. Tapi sifat qadiran tersebut tidak dapat dilihat. Itulah dinamakan dengan ahwal. Yang ketiga, yang keempat ialah wa'tibaratu, dan bermula i'tibar, amrun i'tibari. Itu contohnya seperti kasubutil qiyami li Zaidin, mensebutkan berdiri bagi si Zaid. Itu pengisbatan, menyandarkan qiyam kepada Zaid. Di saat kita mengucapkan Zaidun qa'imun, bermula si Zaid itu yang berdiri. Dengan kata-kata yang kita ucapkan tersebut, kita mengisbatkan berdiri ada pada Zaid. Arti pengisbatan tersebut, itulah dinamakan dengan amrun i'tibari. Tidak bisa diindrakan pengisbatan tersebut, hanya sebuah i'tibar. Karena yang tampak kita lihat ialah orang berdiri, si Zaid berdiri. Tapi pengisbatan tersebut hanya sekedar amrun i'tibari. Contoh lain seperti pemukulan, darbun, masdar. Masdar tersebut termasuk amrun i'tibari. Karena yang tampak kita lihat hanyalah orang yang memukul dan orang yang kena pukul. Sedangkan pukulan tersebut, darbun tersebut tidak bisa kita lihat. Yang tampak kita lihat tangan si pemukul mengenai tubuh yang dipukul. Sedangkan darbunnya tidak dilihat, tapi itu amrun i'tibar. Jadi kita i'tibarkan bahawa pukulan si pemukul kena pada yang dipukulkan. Wa ala hadza a'ni kaunal asya'i arba'atan jaras sanusi fi sughra li'annahu athbatal ahwala wa ja'ala sifatil wajibata 20 dan berdasarkan di atas ini, a'ni aku maksudkan akan keadaan asya itu 4 perkara. Jadi berdasarkan dengan uraian di atas bahawa asya menurut ba'dhum ialah ada 4 macam. Jaras Sanusi berpendapat oleh Imam Sanusi seperti demikian juga 4 perkara tersebut di dalam kitab Sughra. Li'annahu, karena sesungguhnya Imam Sanusi mengisbatkan beliau akan ahwal. Beliau memasukkan ahwal dalam golongan asya. Wa ja'ala, dan menjadikan ianya Imam Sanusi akan segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala akan 20 sifat. Yang ahwal dalam 20 itulah sifat-sifat ma'nawiyah. Di sifat ma'nawiyah dikategorikan dalam asya yang ahwal. Jadi ketika kita masukkan ma'nawiyah dalam hitungan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, maka jumlah sifat-sifat yang wajib bagi Allah ialah 20 sifat. Akan tetapi wajara fi ghairiha ala nafil ahwali, dan berpendapat ianya Imam Sanusi di dalam yang lain daripada kitab Sughra di atas menafikan ahwal. Pada kitab yang lain beliau berpendapat ahwal tidak ada. Itulah mazhabnya Imam Asy'ari. Yang kuatnya wahwal haqu, dan bermula dianya menafikan ahwal, itulah pendapat yang hak, yang kuat. Itulah mazhab Imam Asy'ari. Maka ketika ahwal dinafikan, tidak digolongkan dalam asya yang 4, sama dengan asya hanya 3, maujud, ma'dum dan amrun i'tibari. Ketika ahwal tidak dimasukkan, maka fa'ala hadza, maka berdasarkan di atas ini menafikan ahwal. Takunu sifatu 13, adalah segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu hanya 13 saja.
Kenapa 13? Li'annahu yusqatu minha as-sab'ul ma'nawiyyatu. Karena sesungguhnya pekerjaan itu digugurkan daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah akan 7 segala sifat ma'nawiyah. Maksud digugurkan, memang ma'nawiyah itu tidak ada, karena dia memang sesuatu yang lazim. Lazim di ketika ada qudrah, ya pasti ada ma'nawiyah. Itu bukanlah ma'nawiyah sebuah sifat yang terasing. Di mazhab Imam Asy'ari, sifat yang wajib hanya 13. Sifat nafsiyah itulah wujud, sifat salbiyah itulah qidam baqa dan kawan-kawannya, dan sifat ma'ani dia hanya 13, tidak sampai 20 seperti yang mengisbatkan akan ahwal. Wahya dan bermula dianya sifat ma'nawiyah yang dinafikan tersebut ialah kaunuhu ta'ala qadiran ila akhirih. Itulah keadaannya Allah Ta'ala itu yang qadiran, yang muridan, yang aliman, yang sami'an, yang basiran, yang mutakalliman, yang hayyan. Di 7 macam sifat ma'nawiyah itu tidak termasuk, tidak tergolong dalam sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dikarenakan ma'nawiyah memang si lazim daripada qudrah. Bukan berarti ma'nawiyah sendiri, ma'ani sendiri. Itu lazim di ketika ada qudrah pasti ada qadiran, ketika ada iradah pasti ada muridan. Itu satu paket dia, enggak perlu dipisah-pisahkan. Seolah-olah andai kita pisahkan adanya qudrah tanpa perlu adanya qadiran, adanya qadiran tanpa perlu adanya qudrah. Bukan seperti itu. Falaisa lahu ta'ala, maka tidak adalah baginya Allah Ta'ala sifatun, itu satu sifat, tusamma kaunuha qadiran, yang dinamakan akan keadaan sifat tersebut akan sifat qadiran, aliman, qadiran, muridan, sami'an, hingga seterusnya yang 7 macam ma'nawiyah. Tidak ada sifat ma'nawiyah yang pendapat kuatnya. Di annal haqqa, karena sesungguhnya yang sebenarnya, yang kuat pendapatnya, itulah menafikan ahwal. Arti sifat ahwal tidak ada. Fa'ala hadza takunul asya'u thalathatan. Maka berdasarkan di atas ini, yang menafikan ahwal adalah segala asya itu 3. 3 itulah maujudat wa ma'dumat wa i'tibarat. Itu perkara yang maujud dan perkara yang ma'dum dan perkara amrun i'tibari. Maka di ketika memang sifat ma'nawiyah tidak ada, maka pada lawan daripada sifat-sifat yang wajib, itu sifat yang mustahil juga demikian. Wa idza saqata minal 20, apabila telah gugurlah daripada 20 yang wajib oleh 7 segala sifat ma'nawiyah, niscaya yasqutu minal adadadi, gugurlah daripada lawan-lawan sifat yang wajib, itu sifat mustahil, oleh 7 pula. Di ketika sifat ma'nawiyah tidak ada, maka yang pada pihak sifat yang mustahilnya itulah lawan ma'nawiyah, qadiran. Berarti lawannya ialah dhaifan, lemah, muridan. Lawannya karihan. Maka yang mustahil pun, yang lawan daripada ma'nawiyah itu juga tidak ada. Falaisa hunaka, maka tidak adalah di sana itu sifat yang dinamakan akan keadaan Allah itu yang lemah, hingga akhirnya lawan-lawan daripada sifat ma'nawiyah. Fala yuhtaju ila addiha minal mustahilati, maka tiada dihajatkan, tidak diperlukan kepada menghitungnya lawan-lawan sifat ma'nawiyah sebahagian daripada perkara-perkara yang mustahil. Maka adalah segala perkara-perkara yang mustahil
itu juga 13 pula. Sama seperti yang wajib 13 pada Allah, yang mustahil pun 13. Yang wajib 13 menggugurkan sifat-sifat ma'nawiyah. Yang mustahil pun menggugurkan lawan daripada sifat ma'nawiyah tersebut. Hadza in uddal wujudu sifatan wa huwa ra'yu ghairil asy'ari. Dan bermula ini kita sebutkan bahawa sifat yang wajib bagi Allah 13, yang mustahilnya pun 13. Jika dihitungkan akan wujud akan sifat, seperti pembahasan yang pertama awal kali dulu, bahawa pada sifat wujud pun terjadi khilafiyah. Imam Asy'ari mengatakan wujud itu bukan sifat tapi ain zat, sedangkan Imam Maturidi mengatakan wujud ialah sifat. Jika kita berpendapat seperti Imam Maturidi yang mengatakan wujud ialah sifat, maka seperti tadi sifat yang wajib bagi Allah adalah 13. Digolongkan wujud dalam salah satu yang 13. Amma ala ra'yil asy'ari, adapun berdasarkan di atas pendapat Imam Asy'ari, fal wujudu ainu dzati, maka bermula wujud itu ain daripada maujud. Fal wujudu ainul maujudi, maka bermula wujud itu ain maujud. Wujud Allah Ta'ala itulah zatnya Allah Ta'ala. Wujudnya kita itulah zatnya kita, bukanlah wujud sebuah sifat bagi zat. Itu menurut Imam Asy'ari. Jadi wujud Allah Ta'ala itulah zatnya Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un. Sedangkan wujud kita makhluk itulah zat tubuh kita ini. Bukanlah wujud tersebut satu sifat yang lain daripada zat. Itu menurut Imam Asy'ari. Maka fa wujuduhu ta'ala ainu dzatish, maka bermula wujudnya Allah Ta'ala menurut Imam Asy'ari itulah ain daripada zatnya Allah Ta'ala. Maka andai kata kita berpendapat seperti Imam Asy'ari tentang masalah wujud, fatakunul wujudu laisa bisifatin, maka adalah wujud tidaklah dianya wujud itu dengan satu sifat. Arti dia bukan sifat, tapi ain zat. Wujud Allah itulah zat Allah, bukan sifat. Wujud makhluk itulah ain makhluk. Wujud manusia itulah ainnya manusia, bukan sebuah sifat. Maka di ketika kita berpendapat seperti Imam Asy'ari berpegang pendapat tersebut, fakat fatakunu sifatul wajibatu, maka adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu hanya 12. 12. Tidak termasuk wujud dan tidak termasuk sifat ma'nawiyah, hanya 12. 12 ialah al-qidamu, hitungan pertamanya, qidam dan baqa dan mukhalafah lil hawadis dan qiyamuhu binafsih, dan diibaratkan untuknya qiyamuhu binafsih dengan kata-kata istighna mutlak, terkaya mutlak. Arti Allah tidak butuh kepada apapun, kaya mutlak. Sedangkan kita makhluk kaya, ada yang kaya tapi kaya terkait. Walaupun sekaya-kayanya orang butuh kepada bantuan orang lain. Walaupun sekaya-kayanya manusia, tetap dia butuh kepada Allah yang menghidupkannya, yang memberikan rezeki kepadanya. Sedangkan Allah Ta'ala terkaya mutlak, tidak butuh kepada yang menghidupkan, yang mengadakan, yang berzeki. Hanya Allah Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Istighna mutlak. Jadi kata-kata istighna mutlak sama dengan qiyamuhu binafsi. Dan sifat wahdaniyah, dan itu ialah sifat salbiyah. Sifat salbiyah dari qidam, baqa, mukhafafah lil hawadis, qiyamuhu binafsi. Itu termasuk sifat salbiyah. Kemudian kudrah dan iradah dan ilmu dan hayah dan sama, basar dan kalam, itulah sifat ma'ani. Hanya 12 saja yang diisbatkan oleh Imam Asy'ari. Wa tasqutul ma'nawiyatu, dan gugurlah sifat ma'nawiyah. Karena Imam Asy'ari menafikan juga ahwal, di anna subutaha mabniyun,
Karena sesungguhnya menyebutkan sifat ma'nawiyah itu yang didasari di atas pendapat dengan yang mengatakan adanya ahwal, sifat haliyah. Padahal wal haqu khilafuh, padahal yang bermula pendapat yang kuatnya, yang haknya itulah sebalik daripada mengisbatkan ahwal, sama dengan menafikan ahwal. Itu yang kuat memang ahwal itu bukan sifat, wujud juga bukan sifat, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy'ari. Wa idza aratta, dan jika engkau kehendaki akan bahawa tu'allima, engkau ajarkan akan sifat-sifatnya Allah Ta'ala bagi orang awam, maka fa'ati biha, maka sampaikanlah olehmu dengannya sifat-sifat akan nama-nama musta'nya saja daripada sifat-sifatnya Allah Ta'ala yang telah disebutkan tadi. Maka engkau katakan fayuqalu, maka dikatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang mawujud. Mawujud ialah kalimat mustaq, isim maf'ul, nanti dimustaqkan daripada wujud. Lagi Allah Ta'ala yang qadim, daripada qidam. Lagi Allah Ta'ala yang mukhalifun lil hawadis, daripada mukhalafah. Allah yang kaya daripada tiap-tiap sesuatu. Lagi Allah Ta'ala yang kuasa, qadirun, yang muridun, yang berkehendak, yang alim, yang hayyun, yang mendengar, lagi yang basir. Yang semua tersebut ialah isim mustaq, kalimat-kalimat wasaf yang menunjuki kepada masdarnya masing-masing dalam 12 sifat tadi. Dan diajarkan akan mereka, dan mutakalimun, satu lagi, dan diajarkan akan mereka akan lawan-lawan daripada sifat-sifat mustaq tersebut. Ti mawujud lawannya ma'dum, qadim lawannya tiada berkuasa. Qadim lawannya tiada adanya permulaan. Mukhalafah lawannya Allah serupa dengan makhluk. Qadirun lawannya Allah yang lemah. Muridun lawannya Allah yang tidak berkehendak, yang terpaksa, hingga seterusnya.